Nah, sebelum kita akhiri kita nyanyi tapi ikuti gerakannya ya. Nah, angkat tangan semua. Dijari ya. Ikuti nyanyinya. Coba sama-sama. 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadi kupu-kupu. Ku gabung jadi satu, jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang, terbang di awan-awan. Ayo kita kejar sampai tinggi-tinggi. Ayo kita kejar sampai tinggi-tinggi. Nah, dapat nyanyi ya? Biar sebentar. 1, 2, 3. 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadi kupu-kupu. Ku gabung jadi satu, jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang, terbang di atas awan. Ayo kita kejar sampai tinggi-tinggi. Ayo kita kejar sampai tinggi-tinggi. Kita masuk tentang gelombang berjalan. Untuk 2 jam ini kita sepakat tentang belajar kita mengenai apa, Bu? Memakai HP ketika diperlukan, Bu. Memakai HP ketika diperlukan. Diperlukan dalam pembelajaran ya. Iya. Bagus. Setiap anggota kelompok wajib berkontribusi. Tidak keluar masuk kelas saat diskusi. Ya, bagus. Tidak keluar masuk kelas saat diskusi. Menghargai pendapat teman. Iya, bagus. Menghargai pendapat teman. Ada lagi tidak tambahannya? Untuk 2 jam pembelajaran ini kesepakatan kita, ya kan kita sepakati bersama. Ya, kita hanya menggunakan HP jika diperlukan untuk pembelajaran kita. Yang kedua, anggota kelompok wajib berkontribusi dalam kerja kelompok, tidak keluar masuk kelas saat diskusi, dan menghargai pendapat teman. Oke, setuju kita? Iya, setuju, bagus. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang lagi viral atau yang saat ini Lanta akibat gelombang gempa bumi. Pasaman Barat. Koranda. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih, Pak. Nah, ini ya, kita juga udah lihat di media massa ya, nah kejadiannya seperti ini aturannya, dan seperti ini keadaan di sana. Kita kembali ke pertanyaan di atas. Banyaknya runtuhan bangunan, Bu. Jadi ya panik semua. Panik. Ya, bagus. Karena proses Dari ketiga tuh gue ya. Ayo dari ketiga tertentu tuh pada Dan mengapa demikian? Jauh jarak terlebih dahulu izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Sidemudjiwardini sebagai moderator. Di sebelah saya Fasabil Haura sebagai notulen. Di depan saya ada Karen Bino Faros sebagai moderator, sebagai penyampai pemakaran atau penyampai jawaban. Dan di depan saya ada Virginia sebagai penyampai jawaban dan Bunga Cantika juga sebagai penyampai jawabannya. Terlebih dahulu kepada Bunga Cantika untuk menyampaikan jawaban soal nomor 1. Tuliskan kembali apa yang Anda amati dari gambar 2 di atas. Yang kami amati dari gambar di atas adalah ada seorang anak yang sedang menjatuhkan batu ke dalam kolam yang berisi air dengan ketinggian tertentu. 2
tepat. 2. Apakah ada persamaan atau perbedaannya? 3. Dan bagaimana penyebabnya? 3. Identifikasi besaran-besaran fisika pada permasalahan di atas yang mempengaruhi penyelidikan. 1. Masa benda sama dengan M. Waktu tempuh gelombang dari titik satu ke titik lain sama dengan T. Energi potensial benda sebelum dijatuhkan ke air. 4. Kecepatan benda bergerak di air. Baiklah, pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Virginia. Berdasarkan permasalahan yang telah ditampakkan, walau beberapa hipotesis atau jawaban sementara Anda mengenai konsep gelombang berjalan. Hipotesis kami, ketika sebuah benda dijatuhkan ke air, maka masanya menjadi ringan sehingga ia mengapung karena adanya gelombang dan akan berpindah ke depan. Jadi gelombang berjalan yaitu gelombang yang dapat merambat atau membawa energi sebagai menjadi perpindahan dari satu titik ke titik lain. Hanya sampai di situ jawaban dari kami. Apakah dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan atau jawaban yang berbeda dari kami? Melati ya, tepuk tangan Pak Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok. Apakah pada gambar tersebut terdapat energi potensial? Jelaskan di mana terdapatnya energi potensial. Udah, cuma jarangkan. Kamu yang tahu ya. Sampai kamu bisa menghitung, matikan. Stop. Oh. Coba hitung. Dalam dari sini kamu hitungnya bagaimana? Coba itu. Jadi teman-teman, tadi pada halaman ke-9 pada soal yang keempat, tadi kita menyatakan bersama-sama bahwa gelombang berjalan menghasilkan waktu tempuh yang berbeda. Tetapi setelah kita coba tadi kita coba di depan, ternyata hasilnya itu gelombang berjalan yang menghasilkan waktu yang sama atau konstan. Waktunya Baiklah, saya menikah akan menambahkan jawaban dari kalian tadi. Setelah kita bahas tadi dengan pertama, kita sudah menyebutkan bahwa gelombang berjalan itu waktunya berbeda. Sedangkan kita telah mempraktekkan tadi waktu yang menghasilkan waktu yang konstan. Karena gelombang itu naik turun, jadi dari gelombang 1 ke gelombang 2 masih ada waktu dari gelombang masuk ke dalam air dan ke permukaan air.
tepuk tangan buat kita semua. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi adalah saya merasa tertantang dan semangat dalam membuat perencanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya yang dituangkan dalam bentuk RPP, sehingga aksi yang saya lakukan berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang diharapkan, karena sudah didukung oleh perencanaan yang baik. Saat melaksanakan aksi, saya merasa puas dan senang, karena saya dapat melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, sesuai kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Selain itu, yang membuat saya puas dan senang, saya juga telah menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan keterampilan kesadaran diri dan pengelolaan diri murid. Aksi yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan diferensiasi konten. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, saya menggunakan metode yang beragam dalam pembelajaran, mulai dari metode diskusi dan metode demonstrasi. Ini untuk mengakomodasi murid-murid yang memiliki kesiapan belajar yang beragam dan gaya belajar yang berbeda. Untuk diferensiasi konten, yang saya lakukan adalah menyajikan permasalahan yang sekarang lagi viral, sehingga menumbuhkan minat dan motivasi murid untuk belajar. Dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional, saya mengembangkan 2 kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi kesadaran diri dan pengelolaan diri yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi adalah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dibutuhkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang lancar, didukung oleh metode dan media yang digunakan, serta refleksi dan tindak lanjut. Artinya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dibutuhkan persiapan yang matang, mulai dari perencanaan yang baik, metode dan media yang relevan, serta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah diterapkan, terkait hal-hal yang sudah dicapai dan hal-hal yang belum dicapai, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dari hasil refleksi tersebut, dilakukan tindak lanjut dan perbaikan untuk masa mendatang, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional terus dapat diterapkan dengan lebih baik, yang pada akhirnya terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Perencanaan saya untuk memperbaiki pembelajaran di masa mendatang adalah saya akan mengevaluasi dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan. Hal-hal yang akan saya refleksi adalah kelancaran pelaksanaan proses pembelajarannya dan ketercapaian tujuan dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan. Mengenai kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran, yang akan saya refleksi adalah ketepatan media dan metode yang digunakan, keefektifan waktu yang digunakan,
Terkait ketercapaian tujuan dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan, saya akan menyusun indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Dari beberapa indikator yang dikembangkan, maka dilakukan refleksi atau evaluasi mana sajakah indikator yang sudah tercapai dan mana sajakah indikator yang belum tercapai. Untuk indikator yang sudah tercapai akan dipertahankan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional berikutnya. Dan untuk indikator yang belum tercapai, maka ini akan menjadi poin dan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk seterusnya. Demikianlah video saya terkait aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Terima kasih, salam guru penggerak.